Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum na tampui beri doang assalamakang. Yang kedua warahmatullah na tampu tu beri doang famase pulji fung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wabarakatuh na tampu tu beri doang barakah pulji fung Allah subhanahu wa ta'ala. Na iyi telui malak da isapa okolino isapai assalamukangi isapai famase na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga disapatoi barakah na fung Allah subhanahu wa ta'ala. Fakolingi femang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين إلى آخر آية. Ibu bapa hadirin wal hadirat, sini tuma-tuma labbiku sila sulam malabbikum kena wasifung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini tu puji syukur maraja di fung Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabakna walemu peri umur merampe dan niat disingeng sehingga kita sempat hadir bersama-sama dalam rangkaian kegiatan safari berjamaah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita ini Bapak Ibu, insya-Allah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan mapak barakah masya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di Nabi man salla alaihi wajabat lahu syafaati. Nigi-nigi umatku massalawat luria anasan nabita, maka berhak baginya untuk mendapatkan syafaatku di yaumil akhir kelak. Mari kita sama-sama salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini namanya salawat Jibril. Beberapa waktu yang lalu Andri guru kami memberikan ijazah salawat ini kepada kami Bapak Ibu. Maka di Andri guru barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, dikerarkan dari segala urusannya, dipermudah dari segala kegiatan-kegiatannya, seluruh hajatnya, maka senantiasa bacalah salawat Jibril, insya Allah.
Ibu bapa hadirin wal hadirat, sini teman-teman malakbiku, sila surah malakbiku kena masih Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin Bapak Ibu, kalau nanti di yaumil akhir, ketika kita dibangkitkan oleh Allah, manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal ibadahnya. Engkau matu tahu Bapak Ibu di sisi kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya. Di dalam kitab ini jelaskan, kaki di kepala, kepala di kaki. Ini bangsa Bapak Ibu adalah orang yang meninggalkan salat. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin juga dijelaskan, engkau matu tahu Pak Bu di sisi kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seluruh anggota badannya ini papada kupura tatunu, mangu. Golongan ini adalah kategori orang yang semasa hidupnya di dunia dia durhaka terhadap ibu dan bapaknya. Engkau matu Bapak Ibu dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya sebelum dibangkitkan oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar. Engkau tahu Pak Bu sisi tak matu perutnya tanah Bapak Ibu sangat besar, bahkan melebihi besarnya gunung. Siapakah golongan ini? Adalah orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini adalah orang yang senantiasa tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ternyata engkau tahu matu Bapak Ibu dibangkitkan oleh Allah di yaumil mahsyar, wujuhu kal qamar, wajahnya bercahaya, kal qamar, seperti rembulan. Tapi paling minimal kalau kita nanti di yaumil akhir wajah kita ingin berseri-seri, ya seperti cahayanya rembulan Bapak Ibu, paling minimal ada 3 rumusnya. Ya. Yang mana itu? Yang pertama adalah al-mutawaddi' fil makarih. Kalau nanti ketika di yaumil akhir kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wajah tapata Bapak Ibu bercahaya, maka paling minimal amalkan yang namanya al-mutawaddi' fil makarih. Dawamkan berwudu. Berwudu. Bilal bin Rabah yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah terompaknya sebelum Bilal bin Rabah. Kenapa demikian? Nasabah Bilal bin Rabah Bapak Ibu mendawamkan yang namanya wudu. Jadi jangan kita Bapak Ibu kira makadayiro jenni hanya wasilah kadang-kadang kalau kita mau salat. Usahakan kalau kita lepas dari wudu, batal wudu kita, usahakan jenik kisi pemang. Ada beberapa fadilah orang yang senantiasa menjaga wudunya. Yang pertama Bapak Ibu, itu manfaat atau fadilah menjaga wudu. Yang pertama, paluluk dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, barang siapa yang mengusap tangannya, maka keluarlah dosa yang telah diperbuat oleh tangannya. Siapa yang berkumur-kumur mengusap wajahnya sampai dia mengusap kakinya Bapak Ibu, maka kelak nanti akan berguguran bersama dengan dosa-dosanya. Bahkan Bapak Ibu nari kupura kimak jenne, kemudian kita berdoa kepada Allah. Agak Pak baca dengan Ibu kalau sudah berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka Nabi tak barang siapa yang selesai berwudu kemudian membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa bertobat, wa ja'alni minal mutatahhirina, ya Allah jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bersuci,
waj'alni min ibadikas shalihin, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa beramal soleh. Maka Nabi tak kelak nanti di surga mereka dipersilahkan masuk ke pintu mana saja yang mereka inginkan. Tidak Bapak Ibu. Yang kedua, fadilah yang namanya menjaga wudu Bapak Ibu adalah, yang kedua ini adalah ketika nanti di yaumil akhir kita mau diakui oleh umatnya Rasulullah, ya umatna Nabi tak ditandai nanti di yaumil akhir adalah dari sisi wudunya. Ya, dari sisi wudunya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kenapa pentingnya kita ini menjaga wudu? Ya. Paling minimal ada beberapa yang disunahkan oleh Nabi. Yang pertama, jangan sampai kita ini tidur tidak dalam keadaan berwudu. Ya. Jadi usahakan Bapak Ibu dawamkan nanti ini ketika kita mau tidur dalam keadaan berwudu. Makanya Nabi tak nigi taumatinro. Ya, sebelum dia tidur kemudian dia ambil air wudu, Allah takdirkan dia meninggal pada saat dia tidur, sebelumnya dia punya wudu, maka dia meninggal dalam keadaan suci dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mati syahid. Ya, maka dia anak guru Yusuf, salah satu cepatnya orang itu masuk yang namanya gangguan sihir, gangguan jin dan jung, ya. Gangguan kejahatan adalah melalui rambut dan kuku. Jadi usahakan Bapak Ibu, kalau kita mau potong rambut atau potong kuku, usahakan kita dalam keadaan punya wudu. Kadang-kadang ini hal yang sepele saja, potong kuku, biasanya kita ini usahakan kalau mau kita dihindarkan dari segala bentuk sihir, gangguan, usahakan sebelum kita potong kuku dalam keadaan berwudu. Terus Pak, saya mau tanya Ki, Ibu, Insyaallah. Eko matuk bakanuku Ki, bagaimana adab-adabnya? Ya, mulai dari kanan dulu, diusahakan dari telunjuk, kemudian tengah, kemudian manis, kemudian kelingking, kemudian jari. Kalau kanan dimulai dari kelingking, kemudian manis, kemudian tengah, kemudian telunjuk, kemudian jari. Berapa semua jumlah jari-jari tak? Salah-salahnya itu kok 10 mi? 20 lelong aja. Kalau kaki yang kita potong kukunya mulai dari kanan jempol dulu, berurutan sampai ke kelingking. Begitu juga dengan sebelah kiri, dari jempol berurutan sampai ke kelingking. Pakai Bapak iya, kege udah api wamba. Ini baka ko digaga patto bana runtu kalaman na tuai. Ini Bapak Ibu. Jadi usahakan punya wudu. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekalipun tadinya adab-adab memotong kuku ada beberapa pendapat. Yang tadi yang saya jelaskan ini adalah menurut pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Oke. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pertama. Kalau nanti ketika kita di yaumil akhir ingin dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah yang berseri-seri, maka usahakan dawamkan wudu. Biasakan berwudu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sudah buang hajat, sudah buang air besar, buang air kecil, usahakan jenek isi pemang. Ya, itu luar biasanya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu ada orang di yaumil akhir dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Siapa itu? Adalah al-masya ilal masjid walau fi zulm. Orang yang senantiasa mendawamkan salat berjamaahnya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan di mana nak kena Bapak Ibu. Karena ini adalah saya lihat safari berjamaah kita ini, saya dengar tadi putaran keberapa Pak?
657. Masya Allah. Sudah berapa tahun ini Pak? Ya, 17 tahun. 13. Masya Allah, luar biasa Pak. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah mereka yang senantiasa banyak memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Maka Nabi tak, barang siapa yang dari rumahnya punya wudu, melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap apa yang diinjakkan, kerikil, batu, dedaunan, debu, semuanya nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang namanya masjid itu Bapak Ibu, ya, bukan kita kekurangan masjid. Betul tidak? Jadi sengit masjid Bapak Ibu luar biasa. Belum cukup nanti 1 kilo angka si masjid. Belum cukup 1 kilo angka si masjid. Belum cukup 1 kilo angka si masjid. Bukan kita tidak senang banyak masjid, tapi jangan sampai masjidnya lebih banyak daripada jamaahnya. Ya, untung ini alhamdulillah jamaah safari kita ini dari masjid ke masjid untuk bagaimana caranya memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau sahabatnya Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, buta matanya, dia nak kita. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan dengan saya ini? Buta mataku ya Rasul. Orang yang senantiasa yang bawa saya ke masjid, mata ini kasih." Maka Nabi tawahi Abdullah bin Ummi Maktum, "Hal tasma'un nida?" Buang kalinga enggak bangi? Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, buang kalinga bangi." Kata Rasul, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, laka wajib, bagimu tetap wajib untuk salat berjamaah di masjid, terutama bagi kaum laki-laki." Tapi Ustaz, bagaimana kalau perempuan mau salat berjamaah di masjid? Bisa nggak Bu? Bisa. Maka Nabi tak, seutama-utamanya salatnya seorang perempuan adalah di rumahnya. Tapi narik kumelo imak dari jamaah aja mau canggih. Nih, dulu di zaman Rasulullah SAW, kenapa itu sempat berjamaah untuk wanita dilarang? Kenapa? Yang pertama, masjid masih kurang. Yang kedua, banyak begal, terutama begal wanita. Dulu waktu zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang Arab melihat wanita seperti ayam jantan melihat ayam betina. Tapi alhamdulillah saat sekarang ini aman kita punya kampung. Iya, kalau ada ibu-ibu mengatakan, "Ay, mitok kaji lo masih umurnya sudah 60-70 tahun, maka dah mage, maka dah dibegalkan nanti sama anak muda." Anak muda buta warna itu Bu. Ini ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau masjid di yaumil akhir, angka tu telu pak beda dengan 3 permintaan masjid nanti di yaumil akhir kepada Allah. Yang pertama, puang aja kasih jola tepat tama ka akulalana surugata sebelum Masjid Al-Falah ini lebih dahulu yang membangun Masjid Al-Falah, yang memprakarsai Masjid Al-Falah lebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum Masjid Al-Falah masuk ke dalam surga. Jadi insya Allah Bapak Ibu, siapapun yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini, memprakarsai Masjid Al-Falah, insya Allah jauh lebih dahulu dia nanti masuk surga sebelum Masjid Al-Falah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa permintaan masjid? Ya Allah, janganlah dulu engkau masukkan saya ke dalam surgamu sebelum imam, pegawai syara, pengurus masjid lebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum Masjid Al-Falah masuk ke dalam surga. Wih, Masya Allah. Jadi amat ini Pak Imam, amat tu ni pegawai syarata, amat tu ni insya Allah pengurus masjid, karena lebih dahulu nanti masuk ke dalam surganya Allah sebelum Masjid Al-Falah. Tapi persoalan saat sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang itu masjid dilihat tidak gampang itu mengurus masjid Pak Bu. Wih, luar biasa. Kadang-kadang ada dilihat namanya di masjid terpampang banyak pengurus. Sekali ini dilulik matu lo rapa, begage rapa jaji ni matu agagai, pura ni petu agagai, bangun tak bangun ni, digaga. Yo rupiah ni nama protes, ay salih, napa digaga sumbangan na. Wah ya zubillah. Bahkan ada problematika Bapak Ibu, mohon maaf.
ada pengurus lama tidak baku cocok dengan pengurus baru, yang pada akhirnya apa? Buka masjid di depan masjid. Wih, bayangkan Pak Bu, luar biasa ini. Iya, wayazubillah. Tapi mudah-mudahan tidak ada pegawai syarikat begitu di masjid. Insya Allah. Yang ketiga, pada dongan na masjid kung Allah Ta'ala puang aja kasih jual pertama ka kulalana sulugata sebelum orang yang makmurkan masjid Al-Falah ini, insya Allah lebih dahulu masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Iwa pa rahmati Allah, karena kadang-kadang Pak mak bali boleh ni masjid makutungo pilu mak bali jama aja ni kalau kuis ada panang kalinga matuk bali boleh. Iwa pa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kala nanti kita mau dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir dalam keadaan wajah yang berseri-seri, maka senantiasalah kita banyak memulakan masjid-masjidnya Allah. Pak Bu, cukuplah kemarin itu menjadi pelajaran bagi kita. Waktu Covid ya 2019 2020 ya, sempat pemerintah kita bukan melarang tapi membatasi kita untuk sholat berjamaah di masjid. Ya kadang-kadang kuliah lebih dahulu yang protes itu yang jarang sholat berjamaah, kan salah dari pemerintah mengkana tutup masjid sekali nak buka si pemerintah kembali untuk sholat berjamaah ya Allah pialain ada igagah. Ya azubillah. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau nanti ada orang di yaumil akhir dibangkitkan oleh Allah wujuhu kal qamar, wajahnya berseri-seri melebihi cahayanya rembulan. Siapa itu Bapak Ibu? Adalah wa it'amut ta'am, orang yang gemar memberikan makan. Itu mapan rewe Bapak Ibu. Sekarang ini alhamdulillah semangat orang beragama itu sudah luar biasa Pak Bu. Bahkan ada saat sekarang ini yang namanya program sedekah Jumat berkah. Ini memberikan makan di jalan-jalan, ke buru-buru, ke tukang beca, di masjid-masjid ya. Kalau hari Jumat itu ada nasi kotak ya, di masjid tak juga ini ya. Alhamdulillah setiap hari Jumat ya ada dikumpul sedekah, kemudian dibagi-bagikan nasi kotak kepada jamaah. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan ada di Parepare namanya rumah rakyat, makan gratis tanpa syarat, mau orang kaya mau orang miskin, kalau lapar silahkan datang makan. Karena kalau yang namanya memberikan sedekah makanan itu Bapak Ibu tidak harus kita bertanya kamu orang kaya atau miskin, betul tidak? Bahkan ada ini di Pindrang juga Pak, saya baru-baru kemarin ke sana di sebelum masjid apa namanya, Masjid Raya di depan apotek itu ya, ada juga di situ adalah sedekah ya, sedekah makanan setiap hari Jumat Bapak Ibu, makan gratis ya. Masya Allah. Toko apa namanya itu lagi? Iya. Iya, Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang Pak Bu, saya biasa memberikan saran, yang namanya memberikan makan itu tidak harus menunggu hari Jumat. Tidak harus menunggu hari Jumat. Jangan terpancing dengan namanya Jumat berkah. Khususnya misalkan kami Pak di Parepare, jangan terpancing di namanya Jumat berkah. Bayangkan kalau semua majelis-majelis berkumpul semua di hari Jumat. Kadang-kadang Pak Bu kita lihat dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang itu kadang-kadang kalau dikasih itu tukang beca, nah kumpul di atas becanya sampai bertumpu-tumpu Pak Bu. Kadang ada yang basi, kadang dia buang. Wa ya'zubillah. Dina lagi sedekahnya tahu yang nasawagi mubasir. Yang namanya memberikan makan itu tidak harus menunggu hari Jumat, karena yang namanya perut tidak harus menunggu hari Jumat. Boleh hari Senin, siapa tahu ada orang puasa di hari Senin ya. Boleh di hari Kamis, siapa tahu ada orang puasa di hari Kamis. Di malam Jumat juga boleh ya. Kan sekarang ini Pak Bu, kalau hari Jumat, malam Jumat itu kalau orang yasinan selalu kue terus. Apalagi ada tidak pernah alpe itu jalan kote ya, kue sejuta umat ya. Kalau bisa dialihkan di malam Jumatnya juga itu bisa makan makan dibagikan untuk kotak nasi, jangan cuma kue terus saja. Nah ini Bapak Ibu. Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, kembali tentang fadilah memberikan makan. Apa yang membuat Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah? Karena 3. Yang pertama, yaitu Nabi Ibrahim digelar oleh Allah Khalilullah, menjadi kekasih Allah karena yang pertama Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Khalilullah?
Nasaba yero Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah ragu terhadap rezekinya Allah. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah? Nasaba yero Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Bapak Ibu, gemar memberikan makan. Maka dalam suatu riwayat, Bapak Ibu, yero Nabi Ibrahim tidak pernah makan dengan sendirinya. Pasti mengajak orang lain untuk makan. Bahkan ketika ada pedagang dari negeri Syam lewat di depannya rumahnya Nabi Ibrahim, naul iman dia panggil makan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim makan, Bapak Ibu, na timpa i tengah nah. Ya. Na buka lebar-lebar pintu rumahnya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau sebagian kadang-kadang kita ini orang Bugis, kalau makan ya ditutup tangan, tutup tangan, tutup. Iya, ini tak boleh. Nabi Ibrahim kalau makan buka pintu rumah. Nah, kalau kita sebagai orang Bugis kalau makan, tutup pintu rumah. Iya. Pokoknya macam Allah. Ada satu kisah bagaimana itu Nabi Bapak Ibu akhlaknya gemar memberikan makan. Iya. Ini terakhir Pak Bu. Ada seorang fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Iro Nabi tawattunatuo gemar memberikan makan sekaligus menyuapi fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Sosu Nabi bawang Andre sekaligus dia timpu. Dan fakir miskin buta Yahudi ini, Bapak Ibu, tidak berhenti mengumumkan, mendeklarasikan semua penduduk Mekah dan Madinah agar tahu, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah sesat. Aja melompat bengok-bengok. Padahal yang datang memberikan makan dan menyuapinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita itu Bapak Ibu, Pak Bu, asa topi bawangan nandre, itimpu topi, nak kada-kada topi, agak kira-kira dia idigaukan. Ya. Bila dangi timuna. Ya. Ini menandakan tingginya akhlaknya Rasulullah. Hari-hari dibawakan makanan dan menyuapinya, Bapak Ibu. Fakir miskin buta Yahudi tadi selalu menghina Rasul. Jangan percaya sama Muhammad. Pembohong. Ya. Sesat. Tapi Nabi tidak membalas dengan kasar. Mati ini kasih Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan adalah sahabatnya Nabi sekaligus mertuanya Nabi. Iya, karena anaknya Abu Bakar Aisyah dipersunting oleh Rasulullah. Makutani pangulut Abu Bakar, wahai Aisyah anakku, engkau kira-kira amalan Nabi wattunatu tuamupi Nabi belum saya lakukan. Maka dari Aisyah, wahai bapakku, masih ada satu amalannya Rasulullah semasa hidupnya. Dia gemar memberikan makan dan menyuapi fakir miskin buta Yahudi yang ada di sudut kota Madinah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq tidak menunggu lama-lama, pergi memberikan makan sama fakir miskin buta Yahudi yang ada di sudut kota Madinah. Angkatongan naita. Dan ketika Abu Bakar ingin memberikan makan dan menyuapinya, lagi-lagi fakir miskin buta Yahudi mengatakan, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu sesat. Ayat melo na bengok-bengok. Ya. Tapi beda karakternya Abu Bakar dengan Nabi. Ya waktu Nabi tanah timpu yero nange fakir miskin buta Yahudi dengan perasaan lembut. Tapi ketika Abu Bakar sendiri yang mendengarnya itu karena dihina Nabi, marah Abu Bakar. Naliru nandre napa na timpu inangi yero fakir miskinnya Bapak Ibu Yahudi dengan kasar. Dengan kasar Pak. Ya. Tiba-tiba sontak fakir miskin buta Yahudi mengatakan, nigai koyoloku, siapa engkau gerangan di depanku? Orang yang datang memberikan saya hari-hari makan, rasa-rasanya berbeda hari ini. Orang yang datang memberikan saya makan, menyuapi saya dengan perasaan lembut, tidak ada satupun keluarga saya papadai ampe kedone yero towe. Tiba-tiba Bapak Ibu pangulut Abu Bakar diam sejenak dan menangis, meneteskan air mata. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai fakir miskin buta Yahudi, orang yang hari-hari datang membawakanmu makanan dan menyuapimu, yang engkau hina, yang engkau caci, tidak ada lain kecuali
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beberapa waktu lalu mati ni kasih Nabi tak. Saya yang ada di depanmu ini adalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang tiba-tiba Bapak Ibu, fakir miskin buta Yahudi tadi mengatakan, begitukah akhlaknya Rasulullah? Dia datang membawakanku makanan dan menyopiku perasaan lembut. Hari-hari saya caci, hari-hari saya umumkan jangan percaya sama Muhammad. Subhanallah, luar biasa pangkokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata fakir miskin buta Yahudi? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, persaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tongkat yang ada di tangannya fakir miskin buta Yahudi, mangkok yang ada di tangannya tiap hari minta-minta Bapak Ibu buang. Sontak dia bersyahadat di hadapannya Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, karena kelebuntannya Rasulullah, pedulinya Rasulullah memberikan saya makan setiap hari, saya bersyahadat memeluk agama Islam. Agamanya sebelumnya adalah Yahudi, memeluk agama Islam. Nasabak mage kebiasaan Rasulullah SAW memberikan makan terhadap fakir miskin buta Yahudi tadi dengan perasaan lembut. Ya, begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Yang paling minimal, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ini sebagai umatnya bisa meneladani daripada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu apa yang dirahmati Allah, insya Allah sebagai kesimpulan, jika kelak nanti kita semuanya ini ingin dibangkitkan oleh Allah di yaumil akhir dalam keadaan wajah kita berseri-seri, maka tak kemalakan ia telue. Sederhana Bapak Ibu, tapi insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tadi? Yang pertama, menjaga wudu. Ya. Yang kedua adalah salat berjamaah. Ya. Mereka ya Bapak Ibu, ada orang yang buta matanya, sudah pincang kesan jalan. Bahkan kalau ketika dia ke masjid Bapak Ibu, dia kasih noleh dorong ini, tapi alhamdulillah dengan semangatnya dia senantiasa salat berjamaah di masjid. Maka itu Nabi tak, barang siapa yang engkau lihat di siang dan malamnya senantiasa salat berjamaahnya di masjid, persaksikan bahwa di dalam hatinya itu ada iman. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kalau di yaumil akhir kita ingin dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajah berseri-seri, maka senantiasa kita mendawamkan memberikan sedekah yang namanya sedekah makanan. Mohon barakatuh di mana Bapak Ibu, doa-doanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, minallahil musta'an wa al tiklan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.